Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembahasan soal-soal SNBT untuk pengetahuan kuantitatif. Di video kali ini kita sama-sama akan membahas soal pengetahuan kuantitatif di tryout yang kedua ya, tryout excellent, di mana terdapat 15 soal. Kita akan bagi menjadi 3 video, sehingga dalam satu video ini kita akan membahas 5 soal. Baik, kita lihat di soal yang pertama. Ini materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita akan mencari pernyataan yang benar dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nilai mutlaknya nilai mutlak 2x kurang 5 kurang dari 3. Saya berikan contoh terlebih dahulu untuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jika mutlak x kurang dari 3 ya, maka nilai x yang memenuhi itu ada di antara negatif 3 sampai dengan 3 ya, di antara negatif 3 dan 3. Jadi nilai x yang memenuhinya itu ada di antara negatif 3 dan 3. Nah, untuk soal di atas, ini mutlak dari 2x kurang 5 kurang dari 3. Sehingga nilai yang ada di dalam tanda mutlak yang ini, itu akan ada di antara negatif 3 dan 3. Sehingga bisa kita tulis negatif 3 kurang dari 2x kurang 5 ya, kurang dari 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus membuat yang di tengah ini hanya bersisa x. Artinya kita harus menghilangkan 5 dan juga 2 ya. Untuk menghilangkannya ya, menghilangkan 5 nih, kita tambahkan dengan 5 agar 5 yang di ruas tengah nih hilang. Semuanya kita tambahkan 5. Negatif 3 tambah 5 itu 2 ya. Ini 2x kurang 5 tambah 5, sisanya tinggal 2x. Min 5 tambah 5 itu 0 ya. Kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8. Selanjutnya kita harus menghilangkan 2. Caranya dengan dibagi 2 ya, semuanya dibagi 2. Berarti ini 1 kurang dari x kurang dari 8 bagi 2, 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian ya dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurang 5 kurang dari 3. Kita cocokkan dengan opsi yang ada di sini ya. Berarti nomor 1 ya, jika x-nya ini bilangan bulat yang memenuhi ke sini, itu 1 dan 4-nya tidak ya, tidak termasuk karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Nomor 2 ini benar ya. 1 kurang dari x kurang dari 4 sama seperti yang sudah kita selesaikan, dimana x-nya itu anggota bilangan bulat. Z ini artinya bilangan bulat ya. Oke, yang tidak ada satunya nih, ini salah ya, ini juga salah, ini juga salah, ada satunya. Kemudian 2-nya benar, otomatis jawabannya yang C. Ini 3 dan 4, kalau kalian cek pasti nomor 3 ini salah, nomor 4 ini benar. Kita cek saja ya. Jumlah seluruh nilai x adalah 10. Nah, kita tahu di sini nilai x-nya itu 2 dan 3. Kalau dijumlahkan hasilnya 6 ya, bukan 10. Ini salah. Hasil kali seluruh nilai x adalah 6. 2 kali 3 kan jawabannya 6 ya. Oke, jadi benar jawabannya C. Jawaban yang benar itu 2 dan 4. Soal nomor 2, ini materi tentang statistika ya, di mana terdapat sebuah tabel, ada 3 buah kelompok ya yang menyajikan nilai matematika dari 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 5 data, kelompok 2 5 data, dan kelompok 3 ada 4 data. Baik, di sini ada satu paragraf yang berisi petunjuk untuk mencari nilai x nih yang kita belum tahu. Kita diminta untuk
mencari pernyataan yang bernilai benar ya dari pernyataan 1, 2, dan 3. Berarti kita harus mengecek ya ketiga pernyataan yang ada. Nilai X sama dengan 7. Oke. Kita harus mencari dulu rata-rata nilai kelompok 3 ya. Kemudian ada modus kelompok 2. Kemudian ada median gabungan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita cari dulu 3 nilai dari ini yang saya garis bawahi ya. Yang pertama rata-rata kelompok 3. Saya bisa tulis X bar 3 atau rata-rata kelompok 3 itu sama dengan kita jumlahkan ya nilai yang ada di kelompok 3, 1 ditambah 6 ditambah X ditambah 10 ya, kita bagi dengan 4 karena datanya ada 4. Berarti ini sama dengan 17 ya ditambah X dibagi 4. Ini adalah rata-rata kelompok 3 karena nilai X-nya belum kita ketahui ya. Kita perlu ini 1. Kemudian yang kedua, kita cari modus dari kelompok 2 ya. Saya tulis modus 2, modus kelompok 2. Modus kelompok 2, kita cari angka yang paling banyak muncul di kelompok 2. Ini ada 7 ya, sebanyak 2 kali, sehingga modusnya ini sama dengan 7. Oke, satu lagi kita perlu median gabungan ya dari nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Median dari 1 dan 2. Artinya kita harus menyusun nilai yang ada di kelompok 1 dan kelompok 2 dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Ini ada 1 ya, 1, kemudian ada 4, kemudian ada 5, ada 6, ada 7-nya 3 kali ya, 1, 2, 3, berarti 7-nya 3 kali. Kemudian ada 8 dan 10 ya, 2 kali. Oke, median adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil. Kita hitung jumlah datanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti datanya itu ada di antara data ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ini adalah median nilai tengahnya. Karena di sini diapit oleh angka 7, jadi bisa kita pastikan mediannya itu sama dengan 7. Oke. Nah, dari deskripsi ini kita akan coba buat model matematikanya ya. 3 kali nilai rata-rata kelompok 3, berarti 3 dikali X bar 3 ditambah 2 kali modus kelompok 2 ya, 2 kali modus kelompok 2 itu nilainya sama dengan 4 kali ya median gabungan 1 dan 2 ditambah 1. Oke, kita masukkan nilainya ya. Ini 3, X bar 3-nya kita sudah tahu. Nih 17 ditambah X dibagi 4 ditambah 2 kali modus kelompok 2 berarti 2 kali 7 sama dengan 4 kali median gabungan 1 dan 2 itu 7 ya, kita tadi sudah mencari, ditambah 1. Oke, ini biarkan seperti ini. 3 dikali 17 ditambah X dibagi 4 ditambah 14 sama dengan 4 kali 7 28, 28 tambah 1 29. Kita selesaikan ya untuk mencari nilai X ini. Berarti ini 3 dikali 17 tambah X dibagi 4 ini sama dengan 29 dikurangi 14 ya, 15. Oke, saya coba tulis di sini. 17 ditambah X itu akan sama dengan 15 ya. Ini tadinya pembagian akan jadi perkalian, di sini dikali 4 dibagi 3.
Sehingga 17 ditambah X itu sama dengan, ini bisa dibagi ya 5. 5 kali 4, 20. Sehingga nilai X-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah memperoleh nilai X dari sini. Sehingga pernyataan 1 ini salah ya. Nilai X-nya itu bukan 7, tapi 3. Nilai rata-rata ya, kelompok 3 kurang dari X. Kelompok 3 itu tadi kita sudah menemukan 17 ditambah X. X-nya itu 3 per 4. Ini sama dengan 5. 5 kurang dari 3 ya. X-nya kan 3 ini. Berarti pernyataan 2 juga salah. Satu lagi, median gabungan data kelompok 1 dan kelompok 3 adalah X. Kita coba gabungkan ya, saat kelompok 1 dan kelompok 3. 1, 1, satunya ada 2, 3 ya, 3 itu adalah nilai X yang ini. Kemudian 4, kemudian 6 ya, kemudian 7, 8, dan 10. Oke, ini ada 5, ini ada 4 jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti mediannya itu ada di data kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mediannya. Sehingga pernyataan 3 juga salah. Karena tidak ada yang benar, maka jawabannya yang A ya. Tidak ada pernyataan yang benar. Oke, soal nomor 3 di sini materi tentang kaidah pencacahan. Diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap ya, yang terdiri dari 3 angka berbeda di sini ya. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah, kita kerjakan soal ini dengan cara filling slot ya, artinya mengisi slot. Kita akan membentuk 3 angka berbeda ya, berarti ada 3 slot di sini yang bisa kita isi. Cuma di sini syaratnya harus bilangan genap. Artinya yang mengisi satuan atau angka yang paling akhir itu harus bilangan genap ya. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3 ya, ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Berarti ada 3 yang bisa mengisi slot paling belakang ya, atau angka satuan. Untuk di tengah ini karena ada 7 angka ya, sedangkan di sini kita sudah pakai 1, sehingga di sini sisanya tinggal 6. Satu lagi di sini karena sudah dipakai 2 slot ya, semuanya ada 7, berarti tinggal sisa 5. Berarti total bilangan genap yang bisa kita susun itu 5 dikali 6 dikali 3. 5 dikali 6, 30. 30 dikali 3, 90. Oke, jawabannya B. Oke, soal nomor 4. Di sini ada sebuah teks ya. Berdasarkan hasil tes ujian mandiri suatu kampus negeri pada suatu ruangan yang terdiri dari 76 orang, diperoleh data 48 orang mendapat skor terbaik pada tes TPA dan 27 orang memperoleh skor terbaik pada tes TKD. Sementara terdapat 25 orang yang mendapat skor buruk pada 2 bagian tes tersebut. Maka banyak peserta yang mendapat skor terbaik untuk kedua bagian tes tersebut adalah. Untuk soal ini kita bisa menyelesaikannya dengan diagram Venn ya, dengan bantuan diagram Venn seperti ini. Ada tes TPA dan juga tes TKD. Kita mulai dulu dari orang yang mendapatkan skor buruk. Lingkaran ini merupakan himpunan orang yang mendapatkan skor terbaik. Berarti untuk 25 orang ini dia tidak termasuk ke dalam lingkaran TPA dan juga lingkaran TKD ya, dia ada di luar sini. Ada 25 orang yang tidak mendapatkan skor terbaik. Oke, kemudian yang ditanyakan itu peserta yang mendapatkan skor terbaik
untuk kedua bagian tes tersebut. Berarti di sini yang akan kita cari. Kita misalkan saja X ya. Ini nilai yang akan kita cari. Kemudian ada 48 orang itu mendapatkan skor terbaik di tes TPA. Nah, di sini di lingkaran TPA yang warna hitam ini berarti jumlahnya harus 48. Berarti di sini 48 dikurangi X ya, karena ada sejumlah orang yang mendapat skor terbaik di keduanya. Berarti 48 orang itu termasuk X ini. Sehingga untuk bagian ini kita tulis 48 dikurangi X. Begitupun untuk TKD ya, di sini ada 27 orang. Berarti bisa kita tulis di sini 27 dikurangi X. Nah, kita akan mencari nilai X. Ini kalau kita jumlahkan ya, daerah 1, kemudian daerah 2, 3, dan 4 jumlahnya harus 76. Berarti 48 dikurangi X ya, ditambah X, ditambah 27 dikurangi X, ditambah 25, itu hasilnya harus 76. Ini habis ya, X dan juga min X ini dicoret. Kemudian 48 kalau ditambah 27 ini hasilnya 75. 75 ditambah 25 hasilnya 100 ya. Ini hasilnya 100. 100 ini sudah dihitung dikurangi X sama dengan 76. Sehingga nilai X ini bisa kita cari, X sama dengan 100 dikurangi 76. Jawabannya 24 orang. Ya, jadi yang bagus nilainya untuk TPA dan TKD itu ada 24 orang. D ya jawabannya. Soal terakhir ya, soal nomor 5 di bagian pertama ini ada soal isian singkat di mana terdapat suatu barisan ya, 2P kemudian 18. Ini merupakan barisan aritmetik yang ditanyakan nilai suku ke-62. Oke, untuk mencari nilai suku ke-62 kita gunakan rumus UN ya. UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Nah, untuk N-nya sendiri ini kita sudah ada ya, 62 ini adalah N. Kemudian U1 ya, U1-nya itu suku pertama ini ya, U1 berarti 2. Nah, bedanya kita harus mencari. Beda itu adalah selisih dari suku yang berurutan. Nah, di sini P-nya kita tidak tahu berapa, cuman kita bisa mencari ya dari 2 ke 18 itu jaraknya berapa? 18 dikurangi 2 ya, 16. Berarti untuk kalau dua suku selisihnya 16, berarti kalau satu suku ini plus 8, ini juga nanti plus 8. Berarti bedanya ini ya. Ini adalah bedanya 8. Berarti B sama dengan 8. Oke, kita masukkan ke rumus ini. U62 itu sama dengan U1-nya 2 ditambah 62 dikurangi 1 ya, dikali bedanya 8. 2 ditambah 61 dikali 8. Kita harus mengerjakan dulu perkalian ya, ini kerjakan terlebih dahulu. 61 kali 8, 6 kali 8 itu 48 ya, berarti 2 ditambah 488, hasilnya 490 ya. Jadi jawabannya 490. Baik, 5 soal sudah kita kerjakan ya di bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya pembahasan tryout kedua pengetahuan kuantitatif di soal nomor 6 sampai dengan
nomor 10 ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.